Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku sekalian, tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada kejadian sia-sia. Cerita hari ini banyak hal yang luar biasa di dalam menghadapi hari, betapa presisinya seluruhnya. Hari ini tugas selain di pesantren Serua pagi, juga mengantar anak, ngurus anak yang mau ujian. Alhamdulillah selesai pagi hari. Sesudah itu harus berangkat ke Trans Studio untuk syuting 5 episode. Harusnya jam 10, tiba-tiba di perjalanan mendengar informasi studio sedang dipakai sehingga ditunda selama 1,5 jam. Pada saat yang sama di jalan itu ada saudara yang sakit yang harus pindah rumah sakit. Dari rumah sakit otak ke rumah sakit Darmais. Jadi gara-gara ditunda, beloklah ke rumah sakit yang sudah dekat. Dan yang sulit itu tiba-tiba menjadi mudah karena perlengkapannya siap untuk ceramah. Jadi masuk ke rumah sakit, mulai dari parkir disediakan, satpam mempersilahkan, bahkan sampai dirutnya juga turun menyambut, padahal bukan saya pasiennya. Alhamdulillah berkah dimudahkan sehingga daftar bisa. Karena sakitnya sakit tumor otak. Jadi saudara ini diuji dengan sakit tumor otak. Ada 3 tumornya. Dan ini pun ternyata sekunder. Artinya tumor primernya di tubuh yang lain dan efeknya ke otak. Selama berdialog dengan dokter, perawat dan pasien, Masya Allah, ada yang 3 tahun sudah diambil ginjalnya karena ada tumor di ginjalnya. Darmais ini rumah sakit kanker. Jadi di sana tuh melihat begitu banyak orang sakit kanker. Ada kanker ovarium, ada kanker payudara, kanker getah bening, paru-paru, macam-macam sekali. Maha suci Allah yang memperlihatkan betapa mahalnya itu sholat sehat itu. Karena satu kanker bisa 25 kali. Ada di sinar, ada di operasi, ada di kemoterapi. Masya Allah, banyak yang pakai masker. Kenapa? Karena sudah di kemoterapi, maka daya tahan tubuhnya rontok, lemah sekali. Harus menjaga diri dari serangan virus. Duduk di sana hampir 1,5 jam dan mendapat penjelasan dari dokter. Masya Allah, Masya Allah, betapa manusia itu lemah sekali. Ada yang tidak menduga, datang ibu-ibu sesudah suaminya meninggal, selalu sedih. Akibatnya kanker juga, daya tahan tubuh melemah. Maka nasihatnya, jangan sedih, jangan sedih, jangan terlalu mencintai orang. Kita mencintai dia, dia belum tentu mencintai kita. Tiap datang nasihat, pokoknya mah gembirakan hati, banyak berzikir. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang datang dari Jambi, ada yang datang dari Palembang, datang dari Jawa, ada yang jauh sekali datang hanya untuk mengobati kanker. Dan rata-rata tidak menduga. Ada yang masih umur 3 tahun sudah kena. Dan kanker ganas itu luar biasa hadirin. Kankernya di sini, otaknya bisa menutup.
Kalau otak kanan terserang, yang kiri yang tidak bisa bergerak. Hanya untuk membetulkan kancing saja tidak bisa. Hanya untuk menyentuhkan tangan ke sini saja sudah tidak bisa kena. Kita gatal begini, nah seperti barusan gatal. Itu nikmat luar biasa, bisa menyentuh tempat yang gatal. Karena tidak mudah bagi yang koordinasi otaknya sudah berbeda. Untuk menyentuh itu susah sekali. Kita jarang mensyukuri bisa gatal begini. Nah, bisa begini, garuk hidung. Kalau salah perintah, bisa garuk-garuk meja. Benar-benar kita suka melupakan nikmat sehat ini. Nikmat sehat itu luar biasa mahalnya. Oh, ratusan juta hadirin. Selain ratusan juta juga fisiknya drop. Dan kalau mendengar dirinya sudah kena kanker, itu secara psikologis berat sekali mentalnya. Saya kena kanker, itu berat. Apalagi kena kanker ganas, itu jauh lebih berat. Apalagi ketika tahu pengobatan yang berat, harapan hidupnya sedikit, biayanya mahal. Benar-benar ujian yang berlapis-lapis. Tapi bagi yang kuat imannya, ada yang tenang saja. Semua ini pasti yang terbaik dari Allah. Tidak pernah Allah berbuat buruk kepada hambanya. Ini pasti karena kasih sayang Allah kepada saya. Dunia hanya mampir sebentar saja. Sakit tidak ada kaitan dengan mati. Mati itu sudah ditetapkan ajalnya. Sakit adalah ujian bagi saya dan nikmat. Ini jadi penggugur dosa. Ada yang tenang saja. Kebetulan saya sempat masuk ke IGD-nya. Aduh, itu ruangan gawat, instalasi gawat darurat. Lihat ke sana tuh ada. Nafas aja berat. Kita nafas bebas, ringan. Karena kanker yang terberat itu kanker paru-paru. Kalau sudah paru-paru terserang, nafas susah, sakit, Masya Allah. Kita nafas gratis, mudah, tetap saja mengeluh. Padahal bisa nafas ini nikmat yang luar biasa. Sesudah syuting, pas selesai syuting, kembali lagi ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa membantu pengurusan. Jam 4 berangkat ke sini karena memang mengejar Bada Isya di sini. Izin Allah 7:30 sampai di sini. Padahal di jalan macet, ada perbaikan, tapi kalau Allah mau, alhamdulillah hari ini sempurna, bisa melaksanakan semua kewajiban. Walaupun banyak kejadian yang tidak diduga, diundur, ternyata diundur itu yang membuat jadi ada hikmah. Kalau tidak diundur, sulit bertemu dengan para pimpinan di rumah sakit. Penampilan begini ternyata memudahkan urusan, ya. Memang capek, pengen dipotret semuanya, ya. Dari pasien sambil merem-merem juga potret, katanya. Alhamdulillah. Ada yang menarik. Anak kecil pasien ini 3 tahun umurnya, ginjalnya sudah diambil, sudah dikemo berkali-kali. Tinggalnya di Sumatera, pulang pergi Sumatera, Jakarta. Bapaknya baik, bapaknya itu sayang sekali ke anaknya. Anaknya lucu, gemuk, sehat, tinggi, umur 3 tahun gitu. Tapi sebetulnya sudah menjalani berat sekali penderitaan. Sampai kata dokternya juga, aduh kalau sudah mengobati anak tuh hati kami tercabik-cabik. Sudah dia senang dipotret gitu, pergi lama-lama balik lagi bawa coklat, terima kasih katanya. Saya jarang tuh dipotret dikasih coklat. Yang dipotret banyak yang ngasih coklat anak 3 tahun. Ternyata senang gitu. Kalau orang bisa berterima kasih itu, ya Masya Allah, Masya Allah. Nah hadirin, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang sia-sia.
Setiap kejadian adalah ilmu. Setiap kejadian ada hikmahnya. Setiap kejadian adalah ladang amal. Sayang sekali kalau hari melewati begitu banyak kejadian, ketemu dengan orang begitu banyak, dan kita tidak dapat ilmu apa-apa, tidak dapat hikmah apa-apa. Harusnya ditafakuri. Setiap ketemu orang, senang atau susah, ditafakuri. Ketemu anak, ketemu yang baik, ketemu yang licik, ketemu yang sopan, ketemu yang tidak sopan, ketemu yang sehat, ketemu yang sakit, yang nolong, yang tidak mau nolong, semuanya ilmu bagi kita. Karena tidak ada pertemuan kebetulan. Tidak ada pertemuan kebetulan. Semuanya sudah diatur Allah dan pasti ada hikmahnya. Termasuk saat ini. Yang tidak bakal dapat ilmu dia keluar saja begitu. Padahal insya Allah ilmu ini manfaat. Benar? Ilmu seperti ini rada susah dibaca. Ini ilmu adalah ilmu yang benar-benar dirasa. Nah, mudah-mudahan mulai saat ini kalau ada kejadian jangan dulu kecewa. Karena boleh jadi di balik kejadian itu Allah menyimpan kejadian-kejadian. Suatu saat di Mekah tiba-tiba ada seseorang ngasih buku, Pak. Ulamanya tidak ada, dikirim oleh santrinya. Judulnya ditulisnya begini: di balik kegetiran tersimpan hamparan anugerah. Masya Allah, saya baca ini langsung, ini di balik kegetiran sebetulnya tersimpan hamparan anugerah. Hamparan itu kan, dan disebut anugerah. Di balik kegetiran tersimpan hamparan anugerah. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan kita lebih menyukai, menikmati jamuan Allah daripada kita tenggelam dalam pikiran, dalam perasaan yang tidak nyambung dengan anugerah Allah. Benar? Kita sering banyak merencanakan, berstrategi, segala macam kita pikir, tapi tidak nyambung dengan Allahnya. Ini tidak ada gunanya, karena setiap kejadian itu terjadi dengan izin Allah, dan tidak bisa mendapatkan sesuatu hikmah kecuali juga dengan izin Allah. Jadi kalau ada kejadian apapun harus nyambung ke Allah, karena solusinya juga datang dari Allah. Betul? Nah, kita kalau ada apa-apa sibuk, sedih, kecewa, melankolis, jengkel, dendam kesumat, nyesek. Apa ini? Coba pikirkan. Kalau kita sedang banyak pikiran, beres gak urusannya? Tidak. Lebih baik kembalilah zikrullah. Kalau makin tidak nyaman hati, berarti ada yang salah. Pokoknya kalau hati sudah tidak nyaman, berarti ada yang salah tuh. Karena kalau benar, pasti nyaman hati ini. Makanya kalau hati mulai tidak enak, udah zikir saja. Istighfar, sholawat, baca Asmaul Husna, baca ayat-ayat Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah kami bertawakal. Coba itu zikir itu. Ada kepahitan, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di kitab Lauh Mahfuz, kitab yang nyata sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.
agar kalian tidak terlalu berduka terhadap apa yang luput darimu dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tuh, itu juga zikir, ya. Kalau kita sedang sedih sekali, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya kami semua milik Allah, kami semua kembali kepada Allah. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan hamparan keberkahan yang melimpah, limpahan kasih sayang Allah dan petunjuk dalam hidupnya, asal sabar. Nah, hadirin sekalian, jadi mendingan zikirlah kalau sedang menekan di hati, ya. Istighfar saja. Kalau saudara ada yang memaki-maki di jalan, dah lebih baik istighfar. Pasti ini karena dosa saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Tak ada satupun karunia yang datang kecuali datang dari Allah, dan tak ada bencana yang menimpa kecuali karena kesalahan diri sendiri. Terus itu zikir, hadirin. Enak. Daripada kita pusing segala dipikir, kembali ke Allah. Nanti Allah yang akan mengatur. Hati dibuat tenang, biasanya itu prosedurnya. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, hikmah dibuka. Oh iya ya, oh begitu. Tapi kalau mikir tidak zikir ke Allah, ngelantur. Yang nuntun setan. Makanya jadi dendam, jadi bikin rencana jahat, rencana jelek, sakit hati. Wah, yang tidak ada solusi sama sekali. Ya, kalau tidak zikir, siapa lagi yang nuntun? Makanya kalau sedang nyesek, bingung, sakit hati, kecewa, pilihannya adalah cuma satu, zikrullah ta'ala. Nanti Allah sesuai janjinya, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Hati tenang, pikiran jernih, hikmah dibuka, ilmu dituntun, kita akan ketemu denganmu. Kejadian orang yang benar-benar diatur oleh Allah, sempurna, presisi. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mempercepat, tidak ada yang bisa menolak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka teruslah berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, bukakan hati kami agar bisa melihat hikmah di balik takdir apapun, kejadian apapun yang Engkau tetapkan. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak, dan tolong kami dengan curahan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi ahli zikir padamu. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur atas sehalus apapun karunia-Mu, dan golongkan kami menjadi ahli ibadah yang baik, yang benar, yang istiqomah. Berkahi majlis ini ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Jangan telat untuk doa. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram, supaya bisa melihat hikmah di balik takdir kejadian yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Sekian hadirin, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Facebook ya sedikit. Oh ya, terima kasih.